Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, jumpa lagi di channel YouTube English with Novita. So today we are going to learn about parts of speech. So, apa sih itu part of speech? Part of speech ini sangat penting ya untuk kita belajar, terutama dalam bahasa Inggris. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita ke definisi atau definition. Parts of speech, also called a word class, is a category that describes the role a word plays in a sentence. Jadi, part of speech adalah atau biasa disebut juga dengan kelas kata, dikategorikan sebagai deskripsi dari suatu kata atau fungsi dari setiap kata di dalam suatu kalimat. Ya, setiap kita berbicara, menulis, mendengar, pastikan mendengarkan suatu kalimat. Nah, suatu kalimat itu tersusun atas beberapa kata. Nah, dari setiap kata itu memiliki fungsi tersendiri. Nah, itu yang akan kita pelajari, part of speech, fungsi dari setiap kata di dalam suatu kalimat. Ya, kita akan belajar pengkategorian dari kelas kata dalam bahasa Inggris. Part of speech dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi 8 jenis. Ada noun, kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata hubung, dan yang terakhir interjection atau kata seru. Nah, di sini kita akan belajar 8 jenis kata dalam bahasa Inggris, 8 jenis kelas kata dalam bahasa Inggris. Oke, kita mulai dari yang pertama, noun atau kata benda. The name of something like a person, animal, place, thing, or concept. Jadi penamaan sesuatu seperti orang, hewan, tempat, benda, ataupun konsep ya. Kita lihat di contoh kalimat. This is my pen. Pen di sini termasuk kata benda atau noun. Lalu ada we live in Jakarta. Jakarta termasuk noun, yaitu tempat. John likes music. John, person. John like music. Music ya. Lalu they have read that book. Book di sini kata benda. Jadi saat kata benda ini, saat kalian bingung ya, kata benda ini tidak bisa digabungkan dengan kata tidak. Kayak tidak pen, tidak Jakarta. Nah, itu kan tidak memiliki arti ya. Jadi itu yang disebut dengan noun atau kata benda. Semua yang nama dari sesuatu yang ada di dunia ini, seperti seseorang, hewan, tempat, benda, ataupun konsep. Lalu ada pronoun atau kata ganti. Replace a noun, ya, menggantikan kata benda. Nah, tadi kan kita belajar tentang kata benda ya. Nama orang, lalu ada hewan, tempat, lalu ada konsep, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa digantikan dengan pronoun atau disebut dengan kata ganti. Replace a noun. Ya, menggantikan kata benda. Contohnya Pak, it, she, he, they, we, you, that, those, dan masih banyak lagi. Contoh, Maudi is Indonesian. She is very beautiful. Maudi digantikan dengan pronounnya apa? She, dia kata benda. Dia kata ganti, she. Lalu ada he fixed his handphone. I don't really know him. That is adorable doll. Nah, saat kita seperti membaca atau menulis, Maudi is Indonesian. Maudi is very beautiful. Maudi is very smart.
saat kita mengulang kata Maudi kan terdengar tidak efektif ya. Nah, kita bisa menggantikannya dengan pronoun atau kata ganti. Maudi ada dia perempuan, dalam bahasa Inggris kita ganti dengan she. Ya, dia perempuan. Maudi is Indonesian. She is very beautiful. She is smart and dan lain sebagainya. Nah, itulah fungsi dari pronoun atau kata ganti. Lalu kita beralih ke verb atau kata kerja. Verbs indicate that the subject of a sentence is doing. Jadi verb atau kata kerja mengindikasikan apa yang subjek dalam suatu kalimat sedang lakukan, ya. Apa yang dilakukan. Every complete sentence must contains at least one verb. Jadi setiap kalimat yang lengkap setidaknya ada satu verb. Ya, setiap kalimat yang lengkap setidaknya ada satu verb. Oke, contoh dari verb itu apa sih? Contohnya eat, cook, sing, swim, dan masih banyak lagi. Banyak sekali verb yang bisa kalian temui ya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di sini kita lihat contoh di kalimat. She likes R&B music. Dia, apa yang dia lakukan? Dia suka, dia menyukai. Likes berarti termasuk verb. Ya, likes termasuk verb. Mengindikasikan apa yang subjek lakukan. They eat meatball. Mereka makan. Eat. Ya, melakukan apa? Makan. Melakukan aktivitas apa? Makan. Cindy cooks, memasak. Oke, sampai sini paham ya. Semoga kalian lebih mudah memahami. Lalu ada adjective atau kata sifat. An adjective is a word that describes a noun or pronoun. Jadi, adjective adalah kata yang mendeskripsikan, menggambarkan kata benda atau kata ganti. Ya, tadi kan ada noun dan juga pronoun, kata benda atau kata ganti. Contoh, beautiful, ugly, good, big, red, well, interesting, lazy, diligent, dan lain sebagainya. Lalu kita lihat ke contoh kalimatnya. She is beautiful girl. Beautiful. Ya, cantik. Dia itu bagaimana sih? Dideskripsikan dengan adjective. Dia itu cantik. It's beautiful. Adjective tadi fungsinya untuk apa? Mendeskripsikan a noun atau pronoun. Ya. Jadi beautiful tuh mendeskripsikan she-nya. She-nya di sini tuh perempuan yang cantik. Lalu ada Anton is a good teacher. Anton is a good teacher. Anton adalah seorang guru yang baik. Anton adalah seorang guru yang bagaimana? Yang baik, good, a good teacher. Mendeskripsikan noun atau pronoun ya. Lalu ada diligence. The diligent students completed their assignment early. Siswa-siswa yang rajin, siswa-siswa yang apa? Yang rajin, yang melengkapi tugas mereka lebih awal. Nah, itu adalah pengertian dari adjective. Lalu ada adverb, kata keterangan. An adverb is a word that describe a verb. Jadi, adverb atau kata keterangan adalah kata yang mendeskripsikan kata kerja. Contoh, he sings loudly. Dia bernyanyi dengan keras. Yang mendeskripsikan verb. Di sini verb, sings. Dia bernyanyi dengan keras. An adjective. Tall tadi kan. Tall termasuk adjective, mendeskripsikan adjective very tall. Tinggi, sangat tinggi. Nah, very di sini adverb. Lalu ada another adverb. Ended too quickly. Too quickly adverb menerangkan adverb yang lain.
too quickly, or even a whole sentence. Bahkan mendeskripsikan seluruh kalimat. Fortunately, I had bought an umbrella. Beruntungnya, aku telah membawa payung. Ya, beruntungnya, nah itu termasuk adverb. Oke, contoh perkataannya ada quickly, silently, well, badly, very, really, dan masih banyak lagi. Kita lihat ke contoh kalimat. Jenny ate friendly. Friendly, nah ini adverb. My rabbit eats quickly. When it is very hungry, it eats really quickly. Quickly, very, and really ini termasuk adverb atau kata keterangan. Lalu ada preposition atau kata depan. Preposition is a word, example at or praise, example on top of, used to show the relationship between the different parts of a sentence. Jadi preposition atau kata depan adalah suatu kata atau frase atau phrase yang digunakan untuk menampilkan hubungan antara bagian yang berbeda dari suatu kalimat dalam suatu kalimat. Contoh, it, on, at, to, after, but, next to, dan masih banyak lagi. Dalam suatu kalimat, I get up at 5 p.m. Ya, at di sini termasuk preposition atau kata depan. Tina goes to school on Monday. To and on adalah preposition. And then the mall is next to the hotel. Next to adalah contoh dari preposition atau kata depan. Lalu ada conjunction atau kata hubung. A conjunction is a word used to connect different parts of a sentence. Jadi conjunction adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan bagian yang berbeda dari suatu kalimat. Contohnya ada for, and, nor, but, or, yet, so. Atau biasa disingkat dengan fanboys, ya. For, and, nor, but, or, yet, so. Ya, diambil dari depannya fanboys. Lalu because, although, when, dan seterusnya. Contoh dari kalimat, we like swimming and hiking. And menghubungkan kata swimming and hiking. Kita suka berenang dan mendaki. Swimming and hiking. Lalu I didn't go to school because I was sick. Aku tidak pergi ke sekolah karena di sini conjunction atau kata hubung. Lalu number 3, he usually studies in the library, but di sini termasuk conjunction atau kata hubung. Lalu yang terakhir ada interjection atau kata seru. An interjection is a word or phrase used to express a feeling, give a comment, or greet someone. Interjection adalah yang digunakan untuk mengekspresikan suatu perasaan, memberikan perintah, atau mengucapkan selamat pada seseorang. Contoh, oh, hi, oh, well. Nah, seperti itu ya, kata seru. Contoh dari kalimat, hi, how are you? Hi, well, I don't know. Well, oh, it is hurt. I'm not sure. What time is it? Nah, kata-kata itu yang saya cetak berwarna kuning itu adalah contoh dari interjection. Ya. Oke, kita sudah di akhir pelajaran, di akhir video. Semoga video ini membantu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.